Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah MSDM lanjutan, MSDM 2. Kita akan membahas tentang bagaimana komunikasi di tempat kerja. Sebelum kita membahas bagaimana komunikasi di tempat kerja, tentunya kita akan gali pemahaman tentang apa itu komunikasi. Di sini dipahami bahwa komunikasi merupakan sebuah sarana untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran si komunikator kepada penerima komunikasi atau komunikannya itu sendiri. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Komunikasi juga dapat berarti sebuah hubungan atau kontak ya, antar dua pihak. Menurut para ahli, di antaranya Kate Davis dalam bukunya Human Relation at Work, komunikasi di sini disebutkan sebagai proses jalur informasi. Ya, jadi ada jalur informasi dan pengertian dari seseorang ke orang lain. Sementara dalam buku Komunikasi dalam Teori dan Praktiknya Dr. Phil Astrid Susanto disebutkan bahwa komunikasi adalah proses pengoperan, pemindahan lambang-lambang yang mengandung arti. Apa yang dimaksud lambang-lambang komunikasi? Ini merupakan lambang atau simbol yang mengandung arti, di mana di dalamnya ada beberapa jenis lambang komunikasi, di antaranya lambang suara, lambang bahasa, lambang warna, lambang gambar, dan lambang gerak. Adapun kegunaan lambang komunikasi ini adalah untuk memudahkan penyampaian informasi atau pesan, juga berita dari komunikator kepada komunikan, agar komunikan mendapatkan pemahaman atas pengertian yang sama atas suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator. Definisi lain dalam buku Communication Skill, komunikasi ini merupakan proses yang memiliki 3 komponen. Seseorang yang memindahkan arti, di dalamnya juga ada simbol yang memindahkan arti, dan seseorang yang menerima simbol dan memindahkan arti. Selanjutnya, unsur-unsur apa saja yang ada dalam komunikasi itu sendiri. Yang pertama komunikator, ya, pemberi komunikasinya, si penyampai komunikasinya, communicate, ya. Lalu juga komunikasinya itu sendiri dan message, ya, message, transmit, media, respon, dan mungkin juga hambatan atau barrier yang ada dalam komunikasi. Di dunia kerja atau di tempat kerja, tentu kita sangat membutuhkan kualitas komunikasi yang baik. Karena dengan komunikasi yang baik di tempat kerja, kita dapat memberikan keterangan atau informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, serta dapat mewujudkan kerjasama antar personil di tempat kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan. Lalu juga dapat memudahkan dalam pengambil keputusan, dapat memudahkan dalam penyampaian kebijakan, peraturan, ataupun ketentuan yang berlaku di tempat kerja. Di sisi lain juga dapat meningkatkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan di tempat kerja, serta dapat memudahkan karyawan maupun pimpinan dalam mengakses
perkembangan ilmu dan teknologi. Ada 5 hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam sebuah komunikasi. Yang pertama, komunikator dapat berperan dengan baik, baik dalam konteks menyampaikan pesannya maupun memastikan pesan itu berkualitas dan dapat dipahami oleh komunikan atau penerima informasi. Yang kedua, tujuan komunikasi yang jelas, juga isi komunikasi yang jelas, dan alat komunikasi yang juga tepat, ya. Berbicara jarak, berbicara waktu, berbicara kondisi. Dan yang terakhir, komunikasinya menarik sehingga mendapatkan perhatian yang khusus atas komunikasi yang disampaikan. Ada beberapa jenis komunikasi. Yang pertama, jenis komunikasi menurut lawan bicaranya. Di sini ada komunikasi pribadi yang disampaikan secara pribadi dan komunikasi umum yang disampaikan di depan umum, diakses oleh umum, dan bisa menjadi publikasi secara umum. Ya. Lalu juga jenis komunikasi menurut jumlah orang yang berkomunikasi. Bisa komunikasi perseorangan, ya, dua pihak saling seorang gitu, antar dua orang. Lalu juga komunikasi kelompok, artinya kita sampaikan kepada kelompok-kelompok yang lebih besar jumlahnya. Yang ketiga, jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya. Ada komunikasi lisan dan tertulis. Komunikasi lisan pun ada yang langsung disampaikan, ada yang tidak langsung disampaikan melalui perantara, ya, recording. Lalu juga komunikasi tertulis bisa dalam bentuk gambar, foto, tabel, daftar, naskah, surat, dan bentuk lainnya yang didefinisikan sebagai komunikasi tertulis. Yang keempat, jenis komunikasi menurut tujuannya. Ada komunikasi untuk tujuan memberi perintah. Ini berbeda dengan komunikasi dengan tujuan diskusi atau perundingan. Juga ada komunikasi dengan tujuan memberikan empati, rasa hormat. Terus juga komunikasi dengan tujuan memberikan nasihat, saran, kritik, mendidik, ya, memperbaiki. Dan komunikasi dengan tujuan wawancara yang dimaksudkan untuk mendapatkan kedalaman informasi tentang sesuatu yang ingin diketahui. Selanjutnya yang kelima, komunikasi menurut ruang lingkupnya. Ada komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal merupakan komunikasi yang langsung dilakukan untuk tujuan khusus di dalam organisasi atau institusi. Di dalamnya ada komunikasi antar atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, dan komunikasi horizontal antar sesama pegawai. Sementara komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang berlangsung antar pihak organisasi atau institusi tertentu dengan pihak di luar organisasi tersebut. Dalam berkomunikasi tentunya sangat dibutuhkan bagaimana berbicara maupun mendengar secara efektif. Kita akan bahas bagaimana berbicara efektif maupun mendengar yang efektif. Berbicara ini merupakan proses mengeluarkan suara yang dapat dimengerti sebagai ungkapan pikiran atau perasaan yang dihasilkan oleh koordinasi otak, pita suara, udara, dan alat-alat yang mengadakan modifikasi suara, misalkan toa, alat pengeras suara, dan lain-lain. Sementara berbicara efektif dipahami sebagai berbicara yang menarik, jelas, sehingga dapat dimengerti oleh lawan bicara dan tujuan dari komunikasi dapat tercapai dengan baik. Ada 6 hal yang harus dipersiapkan sebelum berbicara yang efektif, yaitu pertama, menetapkan sasaran. Siapa yang akan menerima komunikasi atau pembicaraan kita. Lalu juga mengenali tipe pendengar.
dan mempelajari tempat dan sarana atau situasi yang ada. Apakah itu di dalam ruangan atau di luar ruangan atau di tempat khusus ya, yang memiliki fungsi-fungsi khusus dalam hal komunikasi bisa tercapai dengan baik. Lalu juga melakukan manajemen waktu, tidak berlebihan tetapi juga tidak terlalu singkat, sehingga makna pembicaraan kurang tertangkap dengan baik. Lalu juga mempersiapkan bahan, mengelola teknik penyampaian sebagai kekuatan untuk menyampaikan dengan tujuan agar dapat diserap, diterima, dan dipahami dengan optimal. Jadi, sebagai langkahnya sebelum bicara, kita harus menetapkan sasaran terlebih dahulu, yaitu siapa tujuan berbicara atau apa tujuan berbicara itu sendiri. Apakah untuk presentasi tugas, memimpin rapat, mengisi kajian keagamaan, atau menyampaikan materi di dalam kelas, agar memudahkan dalam memilih materi yang sesuai untuk disampaikan. Sebelum berbicara efektif harus juga mengenali terlebih dahulu tentang bagaimana kondisi audiens atau siapa kondisi pendengar agar dapat menyusun kata-kata yang tepat dengan kondisi pemahaman ataupun juga usia audiens itu sendiri. Yang ketiga, sebelum berbicara depan forum kerja, penting juga untuk mempelajari tempat dan sarana dengan cara melakukan survei dulu ke tempat yang akan menjadi tempat pembicaraan kita, penyampaian kita, lalu mempelajari letak duduk audiens, ya, mengenal alat yang digunakan, dan meneliti kemungkinan adanya gangguan saat berbicara. Yang keempat, manajemen waktu harus diperhatikan dalam rangka berbicara efektif karena berkaitan dengan konsentrasi dari pendengar. Harus diingat, kapan menyampaikan materi, kapan menyampaikan tanya jawab, dan kapan memberikan sedikit lelucon atau penyegaran. Yang kelima, sebelum berbicara harus mempersiapkan bahan terlebih dahulu tentunya. Mempelajari, menyiapkan contoh-contoh, dan menuangkan bahan tersebut dalam sebuah media jika itu diperlukan. Ya. Dalam berbicara depan umum akan berhasil jika menggabungkan unsur-unsur penggunaan kata, penggunaan nada dan suara, dan juga penggunaan ekspresi muka, bahasa tubuh, dan gerakan tubuh, sehingga penyampaiannya tidak dirasa monoton. Bahasa tubuh dalam berkomunikasi di depan umum ditandai oleh ada tatap mata dengan pendengar, memberikan senyuman, menyadari bahwa kita merupakan pusat perhatian, dan hindari membuat jarak dengan pendengar, serta duduk dan berdiri dengan tegak, tetapi juga tidak kaku. Berkaitan dengan teknik penyampaian, ada kalanya perhatian audiens tidak lagi fokus pada materi, sehingga dalam kondisi tersebut, pembicara harus segera mengarahkan kembali perhatian audiens pada materi dengan cara menarik perhatian pendengar. Konsep menarik perhatian pendengar bisa dengan hal-hal yang lucu, hal-hal yang aneh, hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan, atau yang disampaikan secara tiba-tiba atau sekonyong-konyong. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana terjadinya penurunan perhatian pendengar, kita dapat lihat gejala-gejalanya. Misalkan pendengar mulai berisik, ribut. Pendengar duduknya sudah tidak tertib, berpindah-pindah, ataupun tidak fokus. Bisa juga dipahami bahwa sudah terjadi penurunan jika para pendengar juga tidak tajam dalam menerima informasi atau apa yang kita sampaikan, tidak fokus ya. Dan biasanya sudah ada terdengar bunyi-bunyi lain, ya bunyi sepatu, bunyi kursi, atau bunyi ballpoint. Selanjutnya, bagaimana mendengarkan dengan efektif? Nah, mendengarkan efektif tidak hanya sekedar mendengar, tapi mendengarkan dengan konsentrasi dan diikuti dengan usaha untuk memahami pesan atau informasi yang didengar. Di sini dipahami bahwa mendengarkan merupakan usaha memperoleh satu pengertian terhadap berita atau pesan
dengan penggunaan indera pendengaran terbatas pada penerimaan pesan secara lisan karena konteksnya mendengar. Dalam arti luas, mendengar bisa juga dipahami sebagai usaha memperoleh satu pengertian terhadap berita atau pesan dengan menggunakan indera pendengaran dan kemampuan pikiran untuk memahami lebih lanjut terhadap pesan yang diterima, baik lisan maupun tertulis. Ada 4 tingkatan kualitas pendengar, yaitu bukan pendengar, pendengar dangkal, pendengar yang bersikap kurang perhatian, dan pendengar yang bersikap sungguh-sungguh. Di sini, pendengar yang bukan pendengar, ini seolah-olah atau berpura-pura mendengarkan, tetapi sejujurnya dia tidak sedang mendengarkan. Dia fokus, dia menerawang kepada aktivitas lain, tetapi berada di ruangan yang sama. Pendengar dangkal ini pendengar yang hanya mendengarkan suara tapi tidak memahami pesannya. Jadi asal lewat saja, tapi sepertinya dia mendengarkan. Pendengar yang bersikap kurang perhatian, ini jenis pendengar yang mendengarkan suara, memahami pesan tapi sambil melakukan aktivitas lain di sela-sela mendengarkan, seperti buka HP, ya, membaca SMS, menulis, merapikan buku, atau sambil mencari barang yang hilang atau barang yang sedang ia cari. Dan yang terakhir, pendengar dengan sikap sungguh-sungguh. Nah, ini ditandai dengan adanya perhatian dan pemahaman pembicara sehingga pesan melekat pada ingatannya. Demikian pembahasan kita kali ini tentang komunikasi di tempat kerja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di materi MSDM 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.